Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Sahabat karimah dimanapun berada, sebelum kita mulai masuk ke acara, izinkan saya memberikan pantun untuk kalian semua. Pergi ke pasar membeli buah, belinya hari Selasa. Bagaimana kabar sahabat karimah semua? Semoga sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, pada fursah yang mubarak, pada kesempatan yang barokah ini, bertemu lagi dengan saya yang akan menemani teman-teman membahas karimah yang berjudul Mendulang Makna Surah Al-Fatihah bersama Ustadzatuna Al-Mahbubah, yakni Ustadzah Lilis Nurul Hidayati LCMA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal ya Ustadzah? Alhamdulillah, bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki? Wa ana bi khair, alhamdulillah ya Ustadzah. Wa usratuki? Alhamdulillah. Baik. Kuluna sihah insyaallah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, akan ada pesan-pesan berikut ini. Seperti yang kita tahu, surah Al-Fatihah adalah surat yang azim, surat yang agung, surat merupakan yang memiliki sebutan Ummul Quran, yakni ibu daripada Al-Quran. Nah, pasti di dalamnya bukan tanpa maksud Allah menurunkan surat Al-Fatihah kepada kita semua. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas apa saja sih mutiara-mutiara yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Mari kita simak bersama. Fal tatafaddali mashkura ya Ustazah. Syukran ukhti ya Marilis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Rabb. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat karimah, ikhwah ma'had, ya, ukhti Amarilis, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini Allah berikan rahmah, taufik, pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah mubarak, ya, dihadiri malaikat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, ya, kita niat hadir di majelis ilmu, dan juga mudah-mudahan dengan ini Allah berikan tambahan ilmu dan ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar bersama, tadabbur bersama ya, mendulang makna surat Al-Fatihah ya. Atau mendulang mutiara ya, mutiara surat Al-Fatihah ya. Kenapa kita katakan mutiara ya? Sampean seneng nggak kalau dikasih mutiara? Senang Ustaz. Ya, pasti semuanya itu seneng kalau dikasih mutiara ya. Kalau ya, ayat-ayat Allah itu ibarat ayat-ayat Allah itu ibarat lautan ya, dan bahkan lebih luas daripada lautan ya. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada ya. Jadi walaupun seluruh lautan yang ada di muka bumi ini ya, dipakai untuk menulis ilmu Allah, nggak akan sampai ya. Dan di sini ya, pada kesempatan ini kita ingin bersama-sama mencari mutiara yang ada di lautan ini ya, lautan kalam Allah ya. Kalau mutiara dunia ya, mutiara lautan, semua orang itu pasti seneng. Kenapa? Karena terlihat dan membawa gengsi tersendiri ya. Ini mutiara lautan ya. Bagaimana dengan mutiara kalam Allah? Bagaimana dengan paham dari kalam-kalam Allah itu ya? Karena dengan mutiara kalam Allah ini, yakin ya, Allah akan berikan kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat ya. Mau ya. Sangat mau ya, Ustaz. mudah-mudahan Allahumma rzuqna ya Rabb. Amin amin ya Rabb. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Lupa bersalawat ya. Pada hari Jumat ini ya, kita disunahkan untuk memperbanyak sholawatnya. Nanti di waktu luang ya, mumpung masih belum sampai siang ya, kita perbanyak sholawat ya. Ya. Nah, ini mutiara-mutiara surat Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan ya kita nanti bisa bersama-sama ya, para pendengar setia Karimah ya, dan ikhwah ma'had semuanya, insya Allah ya, bisa mengambil manfaat ya, mendapatkan mutiara yang kita cari dalam surat Al-Fatihah. Pertama ya, kenapa kita perlu mencari mutiara itu ya? Atau gimana kita tahu kalau mutiara itu ada dalam surat Al-Fatihah ya? Iyas bin Muawiyah mengatakan ya, ibarat orang yang membaca Al-Quran tapi nggak paham isinya ya. Gambarannya itu seperti seseorang yang dikasih surat oleh raja ya, pada waktu malam gelap gulita. Kira-kira dia bisa baca surat itu enggak? Ya, enggak bisa baca ya. Jadi ini gambaran daripada orang yang baca Al-Quran tapi enggak paham isinya ya. Jadi dikasih surat tapi enggak paham, enggak tahu isinya ini apa ya. Sebenarnya pengen tahu tapi enggak tahu gimana ini ya. Lah, gambaran kedua, orang yang baca Al-Quran dan faham isinya, mendapatkan mutiara daripada kalam-kalam Allah ini ya, seperti orang yang dikirim surat oleh raja, dikasih surat raja, kemudian di malam yang gelap gulita dikasih lampu ya. Kira-kira bisa baca? Ya, pasti bisa baca ya. Kalau nggak bisa baca, kira-kira penasaran nggak? Penasaran. Ya, pasti penasaran, pengen tahu ini surat panggilan ataukah surat mau raja mau ngasih hadiah ya, kita enggak tahu ya. Jauh-jauh raja, mungkin orang terdekat kita ya, kekasih kita, suami kita atau keluarga kita, anak kita ya. Ini tadi miss call 8 kali. Waktu saya buka kok mati HP-nya ya. Pasti nah, ibaratnya kalau nggak paham isi daripada kalam Allah itu pasti kita penasaran mestinya ya. Ini tadi isinya apa ya? Kita bertanya-tanya gitu bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya kalau kita punya hati ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu hidupkan Amin, ya hati kita sehingga selalu ingin belajar ya, mencari mutiara-mutiara
atau merenungkan daripada kalam Allah itu, ya. Sehingga mempunyai lampu untuk bisa membaca di saat yang gelap tadi, ya. Surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah pertama yang harus kita ketahui yaitu kapan surat ini turun, ya. Kemudian yang kedua jumlah ayatnya, kemudian yang ketiga nama-namanya, yang keempat keutamaan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan daripada kalam Allah, ya. Dan semuanya itu adalah hal yang penting terkait kalam Allah. Yang pertama, kapan surat Al-Fatihah itu turun? Pasti ini semuanya sudah tahu. Ukti Amarili juga sudah tahu ini, ya. Termasuk Makkiyah atau Madaniyah, Ukti? Insyaallah Makkiyah. Ya, Makkiyah, ya. Ini surat Makkiyah. Kenapa? Karena la sholata illa bi Fatihatil kitab, ya. Enggak ada, ya, sholat seseorang itu enggak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah, ya. Sedangkan sholat itu diwajibkan saat Isra Mi'raj, Nabi belum hijrah, ya. Makanya dia termasuk surat Makkiyah. Ya. Sebagaimana ditakkid oleh Imam Syekh Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, ya. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim, ya. Nah, ini sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang, ya, sab'al mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'an yang mulia, ya. Nah, ini juga termasuk surat Makkiyah, ya. Yang kedua, jumlah ayatnya, ya. Semua ulama sepakat kalau surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayatnya, diulang-ulang, ya. Makanya ini disebut Sab'ul Matsani, kenapa? Karena 7 jumlah ayatnya, ya, yang diulang-ulang dan kita nggak akan bosan untuk mengulangnya, ya. Walaupun, ya, dalam rakaat sholat kita, ya, nggak hanya zuhur saja ataupun asar saja, tapi 17 rakaat sholat kita itu terus-menerus mengulang surat Al-Fatihah, ya. Tapi nggak ada bosan kita mengulangnya. Kenapa? Apalagi kalau kita faham isinya, insya Allah akan semakin mengobati hati kita, ya, dan semakin senang untuk membacanya, ya. Dan nggak hanya waktu sholat saja kalau kita sudah senang itu untuk membaca surat Al-Fatihah, ya. Saat luang kok nggak hafal surat lainnya, ya, baca surat Al-Fatihah aja, ya. Karena apa? Karena nanti fadilahnya itu sangat banyak. Kemudian nama-nama surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana tadi disebutkan Ukti Amarilis, ya, disebut juga dengan Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, ya. Kenapa disebut dengan Fatihatul Kitab? Ya, karena dia adalah Fatihah pembuka, ya. Masya Allah, ya, susunan Al-Quran itu diawali dengan Fatihatul Kitab, isinya tentang tauhid, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, tentang zat Allah, dan juga ditutup dengan surat An-Nas yang isinya juga tauhid, ya, ada tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, ya, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Jadi diawali dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, ya. Juga diakhiri dengan tauhid. Ini penegasan dan pengingat bagi kita semuanya, ya. Dan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah mengingatkan, berulang kali Allah mengingatkan. Kenapa? Karena tabiat manusia itu lupa, ya, banyak lupanya, ya. Oleh karena itu, ya, kita di saat ada orang yang mengingatkan kita walaupun pahit, ya, karena apa? Karena nasihat itu biasanya pahit, ya. Tapi alangkah baiknya kita tetap mendengarkannya, mencernanya dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk kita, ya. Jadi Fatihatul Kitab, ya. Di sini disebutkan kenapa disebut dengan Fatihatul Kitab, ya. Karena, ya, diawali dengan surat Al-Fatihah ini, ya. Kemudian yang kedua, Ummul Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Sayyid Tantawi mengatakan listimaliha ijmalan 'alal maqasid, ya. Karena dalam surat Al-Fatihah itu secara global menggambarkan tujuan daripada agama Islam, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran,
ya. Jadi secara umum gambaran isi Al-Qur'an itu ada di mana? Di surat Al-Fatihah ya. Makanya beliau ngambil dalam mengarang kitab ini ya, banyak ngambil dari tafsir Qurtubi dan juga tafsir At-Tabari ya. Ibnu Jarir mengatakan al-Arab tusammi kulla amrin jami'in umman ya. Orang Arab itu menyebut sesuatu yang mengandung banyak hal sebagai induk atau ibu ya. Sebagaimana kita ya, seorang ibu itu nanti melahirkan banyak anak ya. Begitu pula Al-Fatihah melahirkan banyak sekali tujuan daripada Allah utus Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Qur'an ya. Di antaranya apa saja maqasid Al-Qur'an ya. Ada tauhid, kemudian ada ta'abbud ya. Tauhid itu menegaskan, mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ya. Ta'abbud bagaimana kita menyembah Allah ya, perintah untuk menyembah Allah, dan ahkam hukum-hukum ya, serta wa'dun wa wa'id ya, ancaman dan janji ya. Jadi ini tamhid itu pendahuluan untuk isi Al-Qur'an ya dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Qur'an ya. Yang pertama, kenapa disebut dengan Ummul Qur'an? Yang kedua, kenapa disebut Ummul Qur'an? Karena surat Al-Fatihah ini mengandung pujian kepada Allah ya, yang mana Allah memang berhak untuk dipuji ya. Satu-satunya zat, satu-satunya yang satu-satunya zat, satu-satunya yang harus dipuji ya. Satu-satunya zat atau apa aja yang patut dipuji itu hanya Allah ya. Walaupun mungkin kita melihat orang yang anak yang pinter atau orang yang cantik atau rumah yang mewah, kendaraan yang mewah gitu, enggak hebat kamu ya, enggak, mestinya enggak seperti itu ya. Kita memuji Allah terlebih dahulu, alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kalau bukan karena Allah enggak sampai mendapatkan nikmat-nikmat tersebut ya. Nah, ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga disebut dengan as-sab'ul matsani. Kenapa disebut dengan as-sab'ul matsani? Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala hiya ummul Qur'an wa hiya sab'ul matsani wa hiya al-Qur'anul azim ya. Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul azim. Masya Allah ya. Jadi benar-benar ucapan sesuatu yang kalau kita membacanya itu sangat mulia ya. Nah, ini Al-Qur'an itu sekarang banyak saingannya, Uhti ya. Nah, apa aja itu saingannya? Ya. HP. HP, sosial media. Sosial media ya. Masya Allah ya. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada YouTube ya, ada Instagram dan lain-lain. Nah, ini banyak mengambil waktu kita, memalingkan kita dari Al-Qur'an ya. Padahal Allah mengatakan Al-Qur'anul azim ya, Al-Qur'an yang mulia ya. Wa innahu laqur'anun azim, wa innahu laqur'anun azim. Kemudian Rasulullah juga mengatakan wahiyal Qur'anul azim ya. Kemudian nama lain ya dari surat Al-Fatihah ya, setelah sab'ul matsani itu asy-syifa ya, al-kafiyah, al-asas, ar-ruqyah ya, dan lain-lain ya. Bahkan Ibnu Katsir dalam Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran juga mengatakan banyak sekali nama-nama daripada surat Al-Fatihah ya, sebagaimana fungsinya ya. Ada tadi dikatakan ruqyah ya. Namanya kenapa dinamakan ar-ruqyah, kenapa dinamakan syifa? Nah, ini terkait dengan keutamaannya juga ya. Ternyata kenapa disebut ruqyah juga? Pernah dengar cerita ruqyah? Seorang sahabat ya. Jadi ada Abu Sa'id Al-Khudri ya, sepulang dari perang dia dan kelompoknya beberapa orang mampir di sebuah pedesaan ya. Kemudian di situ bertamu ya, tapi nggak ada yang mau ngasih jamuan ya. Udah sana pergi gitu ya. Akhirnya mereka minggir di ya, mungkin ibarat kita kalau ada orang asing kan juga gimana gitu ya. Nah, ini pada zaman itu juga saat Abu Sa'id Al-Khudri masuk ke sebuah
pedesaan ya, perkampungan itu ditolak sama orang-orang ya, nggak mau menjamu. Akhirnya ada yang pimpinan atau lurahnya ya, pimpinan dari Qabilah. kabilah itu Nah. ada yang disengat kalajengking kalau tidak salah ya, disengat kalajengking, kemudian atau sakit gitu ya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mencarikan obat ya, dan nggak ada yang menemukan obatnya ya, nggak ada yang cocok ya, nggak ada yang bisa mengobati Sayyidul Qaum ini ya, pimpinan kabilah ini. Akhirnya saya coba kepada kita datang ke orang asing tadi ya. Akhirnya mereka datang ke orang asing dan para sahabat mengatakan coba kita, minta ke Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri datang kemudian mengobatinya ya. Kemudian alhamdulillah biidznillah sembuh ya. Sembuh. Kemudian para sahabat tanya, "Ya Abu Sa'id, itu tadi kamu apain?" Ya, tak bacakan surat Al-Fatihah. Ya, tak bacakan surat Al-Fatihah. Loh, emang Rasulullah ngajarin? Ya. Para sahabat juga bertanya-tanya, emang Rasulullah ngajarin sampean surat Al-Fatihah untuk ngobati? Ya. Belum ngajarkan Rasulullah. Kemudian ya wis, nanti aku juga pengen seperti itu, baca surat Al-Fatihah untuk ngobati orang seperti engkau, wahai Abu Sa'id gitu. Cobalah nanti tak praktekkan, tapi saya mau praktek itu takut ya, katanya para sahabatnya. Akhirnya ya wes, nanti saat kita kembali ke Madinah kita sampaikan kepada Rasulullah ya. Kemudian saat mereka sampai ke Madinah dan menyampaikan kepada Rasulullah, Masya Allah ya, Rasulullah itu enggak ya, Masya Allah, yang jawaban yang menunjukkan kelembutan hatinya ya, enggak, loh kok bikin-bikin kamu, enggak begitu ya. Apa? Wa ma yudrihi annahu ruqyah ya. Wa ma yudrihi, kok bisa tahu, dari mana tahu dia kalau ini adalah ayat ruqyah ya. Tandanya berarti Rasulullah belum mengajarkan, tapi beliau sudah melakukan ya. Oleh karena itu ini ada hukum di sini ya. Tapi saya enggak membahas hukum di sini ya, tentang mungkin pembahasan bid'ah ya. Saya enggak membahas tentang pembahasan bid'ah, tapi di sini Masya Allah Rasulullah enggak, loh saya kan belum ngajari ini, kenapa saya melakukan? Enggak seperti itu ya. Tapi Masya Allah Rasulullah malah kok bisa tahu dia kalau ini adalah ayat ruqyah, berarti memang itu adalah untuk mengobati orang yang sakit. Wallahu alam. Kemudian ya, sekarang keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah ya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin Mu'alla ya. Beliau suatu waktu sholat di masjid ya. Kemudian Rasulullah bilang kepada Abu Sa'id ya, ya Abu Sa'id, u'allimuki surah ya a'zamus suwar fil Qur'an ya. Nanti tak kasih tahu surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an ya. Kemudian mereka iktikaf di masjid ya. Setelah iktikaf kemudian Rasulullah ya Abu Sa'id Abu Sa'id ya, Abu Sa'id bin Mu'alla harap-harap ya, nunggu ya. Tadi ada surat yang a'zamus suwar ya, surat paling mulia dalam Al-Qur'an, kira-kira apa ini suratnya ya. Kemudian Rasulullah keluar ya. Kemudian Abu Sa'id nututi, loh ya Rasul, katanya tadi mau mengajarkan surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an ya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladzi utituhu ya. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah itu ya, sab'ul mathani dan Al-Qur'an yang mulia yang Allah turunkan kepadaku. Ini. Bahkan suatu hari ya, ada sebuah hadis juga menyebutkan ya, pada suatu hari Jibril duduk-duduk dengan Nabi Muhammad ya. Duduk-duduk ya. Ini duduk-duduknya Jibril dan Nabi Muhammad itu kira-kira ngobrolin apa ya? Ya. Kalau kita ngobrolin apa, Uti? Uti itu sudah nikah belum ya? Masya Allah. Ya. Sekarang kuliah di mana ya? Atau ya gitulah ya. Ya, ghibah-ghibah ya. Hasbunallah. Allah yahdina. Ya. Ini obrolan kita ya. Kalau obrolan para sahabat itu Masya Allah, kalau kita mengingat obrolan para sahabat itu ya. Seperti obrolan, kalau saya mengingat ya, dari seorang syekh itu,
Abu Bakar dan Umar dan Ibnu Abbas, ya. Amalan apa yang paling baik itu menurutmu Abu Bakar? Ya, mereka bertiga ngobrolin seperti itu ya. Kalau kita ngobrolin, aduh bajunya bagus sekali, Masya Allah. aduh Masya Allah ya, segitulah ya ibu-ibu ya. Alangkah baiknya kalau kita omongkan tentang hal-hal yang memotivasi kita untuk kembali kepada Allah. Ya, nah, itu suhbah solihah yang mengingatkan kita, mengajak kita untuk kepada Allah ya. Walaupun ngomongin hal-hal yang duniawi tapi mengarah kepada akhirat ya. Masya Allah ya. Misalnya ya, Masya Allah rumahnya bagus sekali. Kira-kira kalau mau bikin rumah yang bagus gitu, gimana caranya ya? Dengan cara yang halal ya. Dengan cara yang halal, enggak oh itu aja suami sampean suruh korupsi. Nah ini ya. Tapi kita ngobrolnya dengan cara yang baik ya. Jadi kita yang mungkin paham agama ya, saling mengingatkan saudara kita. Nah, ini tadi ke Abu Bakar, gimana jawabnya Abu Bakar? Apa amalan yang paling baik menurutmu Abu Bakar? Obrolan para sahabat ya. Makanya nggak heran kalau mereka itu jauh lebih baik daripada kita ya, ibadahnya dan juga waktunya ya. Semangatnya berfastabiqul khairat sangat berapi-api. Ya, Masya Allah ya. Allahumma wafiqna ya Rabbal alamin. Amin ya Rabb. Kemudian Abu Bakar menjawab ya, takjilu ya. Amalan yang paling baik itu yang disegerakan, yang cepat-cepat ya. Kalau kita berazam berniat mau berbuat baik cepat-cepat ya, jangan ditunda ya. Ayo sampean ada niat apa ini? Masih ya, niat baik apa? belajar ya, insya Allah ya, harus semangat ya, kalau ditunda-tunda ini ya, belajar. Kemudian kalau Umar ditanya, kalau engkau Umar apa amalan yang yang paling baik menurutmu? Tasghiruh ya. Saat kita menganggap amalan itu adalah sesuatu yang kecil, kenapa kadang di antara kita itu sudah bisa ini gitu merasa paling hebat ya. Kemudian mungkin banyak membantu orang atau banyak tahu ilmu, akhirnya merasa paling seperti itu. Nah, ini menurut Umar bin Khattab ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu nggak baik ya. Kenapa? Karena yang paling baik itu yang menganggap apa yang dia lakukan ya, walaupun di mata manusia itu besar, tapi dia tetap menganggap itu adalah hal yang kecil ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa ya, amalan yang paling itu bagaimana? Yang sitru ya, saat engkau tutupi amalan itu adalah amalan yang paling baik. Masya Allah ya. Betapa indah ya amalan apa itu, komunikasi mereka ya. Ya, lanjut kembali ke laptop. Masih di keutamaan surat Al-Fatihah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun." Fahiya khidajun. Diulangi 3 kali ya. Barang siapa sholat tapi enggak baca surat Al-Fatihah, maka khidajun, ghairu tamam, enggak sempurna sholatnya. Ya, enggak sempurna sholatnya. Nah, ini menandakan betapa penting surat Al-Fatihah ya. Kita harus membacanya ya. Kemudian faqila li Abi Hurairah, inna nakun wara al-imam. Kalau kita ada di belakang imam bagaimana? Faqala iqra biha fi nafsik ya. Bacalah surat Al-Fatihah itu dalam hatimu ya. Jadi kita tetap enggak hanya mengandalkan imam yang baca, diam aja ya, tapi kita juga ikut membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah taala qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain ya. Aku membagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian ya. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apapun yang dia minta ya. Kalau kita tahu hadis ini, Masya Allah ya, hadis sahih ya. Jadi Allah mengatakan, ini hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah mengatakan salat aku bagi menjadi 2 ya. Dan tapi di sini kenapa lafadznya salat ya? Karena
gimana kita tahu kalau yang dimaksud sholat di sini adalah Al-Fatihah? Karena ada lanjutannya, ya. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya. Jadi ada tafsirnya ya setelah kalimat tersebut. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, ya, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Ya, Masya Allah. Ya, oleh karena itu kita saat membaca Al-Fatihah ya enggak aja alhamdulillah ya, tapi dengan sepenuh hati alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun cepat tapi kita berusaha untuk menghadirkan hati dan jiwa kita ya dalam membaca surat Al-Fatihah tersebut ya. Pasti beda rasanya antara sekedar ngucap dan juga meresapi ya. I love you nah, dengan I love you full ya beda ya. Nah, ini saat kita membaca dan meresapi ayat alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, ya, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim asna alayya abdi, hambaku memujiku. Hambaku terus memujiku, ya, katanya Allah. Nanti akan ada bedanya, apa bedanya hamdun dengan tsana, ya. Wa idza qala malik yaumiddin majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Nah, ini tentang hak Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini antara aku dan hambaku. Dan apapun yang hambaku minta maka akan aku berikan. Ya, jadi enggak ada salahnya sebelum kita ya kalau ada berdoa ya sebagaimana yang pernah disampaikan Ustaz Tati kemarin ya. Itu adalah memuji Allah ya. Memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, dan lain-lain kita memuji Allah ya. Kita baca, loh saya enggak tahu bahasa Arabnya gimana memuji Allah. Baca aja surat Al-Fatihah. Ya, sungguh akan sangat dahsyat ya. Saat kita benar-benar meyakini bahwa di situ ada pentauhidan ya, pengakuan kita bahwa Allah lah yang Tuhan kita, Allah lah yang mengatur segalanya, Allah yang akan memberi segalanya ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala ya. Jadi di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah hak hambaku ya. Jadi Masya Allah, yang pertama hak Allah, yang kedua adalah hak hamba Allah. Kemudian riwayat lain juga disebutkan ya, an Abdullah bin Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala ukhbiruka bi akhyari surah fil Quran. Mau enggak tak kasih tahu surat yang paling bagus dalam Al-Qur'an? Bala ya Rasulullah. Ya Rasul. Qala iqra, bacalah alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai ya. Nah, ini adalah fadilah daripada surat Al-Fatihah. Surat yang paling baik, surat yang paling mulia. Kemudian di saat kita membacanya itu, maka Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Lanjut ke surat Al-Fatihah, penjelasan daripada surat Al-Fatihah ya. Allah mengatakan ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 98 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau mau baca Al-Qur'an kita beristi'adzah. Ya, beristi'adzah. Kenapa harus beristi'adzah? Minasyaiton kadang-kadang banyak sekali godaan ketika kita ingin mendekat Quran, ada aja pekerjaan yang melalaikan kita. Ya, setan suka seperti itu ya, baik setan manusia ataupun setan yang enggak terlihat ya, suka menggoda kita untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah ya. Dan juga ya, ta'awud itu mengingatkan kita, a'udzubillah, mengingatkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya, sedangkan setan itu selalu membisiki ya, mengajak untuk keburukan ya. Entah melarang kita untuk berbuat taat atau ya wis sampean ngaji yo. Tapi
saat kita mau menerima hidayah itu dikasih was-was oleh setan, ya. Benar tah ayat ini. Kadang ada timbul keraguan dari saat kita membaca Al-Qur'an itu. Kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Ya. Oleh karena itu, di sini Allah mengingatkan kita sebelum membaca Al-Qur'an, kita bertawud terlebih dahulu, ya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bi dalam bahasa Arab itu menunjukkan arti banyak, ya. Ada lil musahabah, ada lil ilsaq, ya. Kemudian ada menunjukkan adat, ya, alat yang digunakan, ya, atau lidalalah alal makan, tempat, ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Bismi, ya, musahabah wal ilsaq, ya. Kebersamaan Allah, ya. Jadi saat kita ya, kenapa di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, kita diperintahkan Allah nggak hanya saat mau ngaji saja baca bismillah, tapi amalan apapun kita disunahkan untuk membaca bismillah, ya. Rasulullah mengatakan, ya, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar, ya, fahuwa abtar, nggak ada barokahnya, nggak ada kebaikannya, ya. Kenapa? Karena dengan nama Allah, ya, di situ kita menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam lidah kita. Kemudian nggak hanya formalitas Bismillahirrahmanirrahim, tapi di situ kita mesti mengingat, ya, mengingat bahwa kita itu nggak bisa walaupun sekedar baca kalau nggak izin Allah, kalau nggak atas izin Allah, ya. Kita nggak bisa berjalan ke sini kalau nggak atas izin Allah, ya. Kita nggak bisa berbicara kalau bukan karena izin Allah, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu di sini ada iqrar, ya, pengakuan dalam hati bahwa Allah lah yang maha segalanya, maha kuasa dan ya, maha, ya, maha pemurah, maha penyayang, ya. Bismillah, ya, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ya, ada seorang penyair mengatakan, ya, Bismillah dengan nama Allah. Kalau orang jahiliyah dulu mengatakan Bismillah, Bismil Uzza, atau dengan nama siapapun, ya. Mungkin orang-orang yang non muslim mengatakan, ya. Tapi yang paling tinggi dan mulia bagi kita orang muslim adalah bismillah dengan nama Allah. Karena dengan izin Allah kita bisa melakukan apa saja, ya. Dan kita mesti bangga, sebagaimana seorang penyair mengatakan, ya, bangga punya Allah, ya. Bangga Allah sebagai Tuhannya, ya. Wa mimma zadani syarafan watihan wakitu bi akhmasi atau usuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya, ya, Masya Allah. Wa mimma zadani syarafan watihan wakitu bi akhmasi atau usuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya, ya. Sungguh sesuatu yang membuatku menjadi mulia dan dimabuk asmara, ya, nggak sadar, ya, saking senengnya nggak sadar, ya, bahkan merasa, ya, katanya penyair ini, merasa terbang sampai di bintang suraya, ya, yaitu saat engkau memanggilku dengan ya ibadi, ya, ini panggilan Allah, ya ibadi, ya. Coba, ya, nanti, ya, kita mungkin sekarang nggak terlalu merasa panggilan Allah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya, katanya Allah itu hai hambaku, ya. Kita membaca itu biasa saja, hai hambaku. Sampean mau disebut Allah hai hambaku atau disebut hai hamba setan, mana yang paling senang? Hamba Allah, ya. Nah, kita senang dan ingin menjadi hamba Allah, ya. Ketika membaca ayat ini kira-kira membuat kita benar-benar terenyuh atau ya Allah ya ibadi, ya Allah memanggil kita, ya, seperti itu. Enggak, hamba setan, hambanya hawa nafsu, ya. Allah ya ibadiyalladzina asrafu, walaupun hambanya itu banyak israf, berbuat dosa, kemaksiatan, berbuat dosa, tapi masih memanggilnya dengan ya ibadi, ya, hambaku, ya. Ini menunjukkan Rahman Rahimnya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak heran penyair ini mengatakan seperti itu, ya, betapa senang dengan panggilan ya ibadi, ya. Dan nggak hanya itu, an sayyarta ahmad ali nabiyya, ya, engkau menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabiku,
ya Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Kalau kita belajar sejarah tentang Nabi Muhammad itu kadang nggak terasa ya, nangis ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Allah itu adalah lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah ya. Lafaz Allah yang paling mulia ya. Kenapa? Karena enggak ada yang menyamainya dengan nama Allah ini. Ya, nama Allah. Bahkan ya ada seorang bahasa Arab dan Islam itu enggak hanya dipelajari di Timur Tengah saja ya, di Spanyol, Hispania ataupun di Australia itu banyak ya, banyak juga pembelajaran tentang agama Islam ya. Suatu waktu itu ada ulama ahli bahasa, ya, seorang ahli bahasa ngajar di Hispania, ya, Hispania Spanyol ya, kalau nggak salah Spanyol, lupa ingat ini. Saat mengajar beliau bertanya kepada murid-muridnya, ya, apa yang coba katakan sesuatu yang kalian pahami, kalian dengar tentang kalimat Allah. Ya, ada seorang perempuan namanya Helen, ya, yang mana dia masih waktu itu masih Masehi, ya, agama Kristen, ya, terus masuk Islam, ya, akhirnya diganti namanya menjadi Abidah. Ya. Dia menjawab, ya, Allah itu adalah lafaz yang sungguh nggak ada tandingannya di antara nama-nama atau kata-kata yang ada di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Di saat kita melafadzkannya itu akan ringan. Kenapa? Karena makhrajnya itu enggak di dalam tenggorokan, enggak juga di bibir. Ya. Kalau orang sakit melafadzkan lafadz atau melafadzkan dengan bibir itu merasa berat. Ya, berat ya. Tapi lafadz Allah ya, orang yang sudah stroke seperti itu ya, masih bisa dengan lidahnya. Ya, lidahnya masih bisa bergerak ya. Masya Allah ya. Jadi membuat kata Allah ya. Bahkan di saat zikir ya kita Allah itu orang yang ada di sekeliling kita itu nggak perlu tahu ya, bahwa kita itu sedang zikir nyebut Allah ya. Jadi ini di saat kita menyebut Allah itu akan menunjukkan keikhlasan kita, nggak perlu subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, ini kok kayaknya gimana gitu ya. Jadi zikir dengan Allah ya, ini sudah ya, akan menggetarkan hati, ya, menggetarkan hati kita ya, melatih keikhlasan kita untuk selalu mengingat Allah. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Bismillah. Ya, di saat disebut lafaz Allah, ya, ini menunjukkan keagungan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha ya. Maha, kalau kita nggak nurut ya akan dihukum ya, seperti itu. Allah itu raja. Kalau enggak itu ya akan dihukum ya. Tapi lafaz yang mulia ini diiringi dengan Ar-Rahmanir-Rahim ya, Maha Penyayang ya. Masya Allah ya. Susunannya itu sungguh sangat detail sekali ya. Setelah menunjukkan keagungan Allah diiringi dengan Ar-Rahmanir-Rahim ya. Apa Ar-Rahmanir-Rahim itu? Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah Ar-Rahman, ada beberapa penafsiran. Yang pertama itu adalah Al-Mun'im ala jami'il khalq. Allah yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Ya, enggak hanya orang mukmin saja, ya, termasuk orang yang kafir juga ya. Ini kenapa? Karena sifat rahmannya Allah. Sedangkan rahim itu adalah sifat rahmannya Allah, sifat rahmahnya Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim. Yang kedua ada yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki banyak rahmah ya. Sedangkan Ar-Rahim, nah ini pentakkid daripada sifat Rahman ya. Artinya apa? Ar-Rahim itu di mana zat itu memiliki banyak rahmah, diberikan rahmah itu kepada makhluknya ya. Dalam sebuah hadis ya, saya pernah dengar sebuah hadis, saya belum mentakkid tadi ya. Ya, Allah memiliki 100 rahmah ya. Satu rahmah itu diberikan kepada
hambanya di seluruh alam ini ya. Masya Allah ya, Nabi Muhammad yang begitu itu rahmahnya Masya Allah ya. Bagaimana dengan Allah rahmahnya ya. Oleh karena itu jangan berputus asa dari rahmah Allah. Bagaimanapun apapun kita tetaplah kembali kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Rabb Tuhan Raja al-alamin alam ini ya. Kalau dalam bahasa Arab kenapa ini alhamdu pakai al ya? Kenapa enggak pakai fi'il ahmaduka ya Allah ya? Ini jumlah ismiyah dalam bahasa Arab itu menunjukkan ad-dawam wa tsubut ya, terus menerus ya. Kita memujinya ataupun enggak memujinya, Allah itu selalu maha terpuji, maha sempurna ya, mutlak kesempurnaannya ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Allah bagaimanapun makhluk atau bagaimanapun kita ciptaannya itu, Allah akan selalu melimpahkan nikmatnya kepada makhluknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdu al di sini ya, kalau kita belajar bahasa Arab dan level tinggi gitu ya, al itu punya banyak makna, enggak hanya al untuk makrifat saja ya. Al ta'rif, al itu tanda kalau isim itu makrifat ya. Kalau enggak ada alnya nakiroh ya. Misalnya gimana sih Ustazah makrifat nakiroh itu ya? Misalnya gini, aqra'u kitaban, saya baca sebuah kitab. Sebuah kitab, tapi saya enggak tahu kitabnya apa ya. Kitab apa aja ya. Atau misalnya ana uhibbu talibatan, saya senang murid ya. Uhibbu talibatan, saya senang murid. Murid semua yang berstatus murid pokoknya saya senang ya. Tapi kalau uhibbu talibah ada alnya, berarti ini murid-murid tertentu ya. Ini makna dari ikhtisas ya. Tapi di sini al di sini maknanya itu istighraq ya. Segala pujian itu milik Allah. Pujian bagaimanapun dan hanya milik Allah ya. Pujian apapun bagaimanapun hanya milik Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabb artinya apa? As-sayyid. Raja, al-malik, al-ma'bud, as-sahib, al-murabbi, itu arti dari Rabb ya. Alhamdulillah ya. Seakan-akan kalimat Rabbil alamin itu adalah jawaban ya, dari kata alhamdulillah. Jawaban kenapa kita memuji Allah ya. Memang siapa Allah ya? Ya, Rabbil alamin, Allah adalah Tuhan semesta alam ya. Masya Allah, susunan yang sangat indah dan detail sekali. Alhamdulillahi Rabbil alamin ya. Kalau sudah sampai di Rabbil alamin, kalau kita renungkan kalau kita misalnya presiden datang, kita udah takut gitu ya. Atau misalnya Kapolri datang atau Kapolsek datang ke rumah sampean, ada apa mungkin ya, kita takut ya. Nah ini kita dihadapkan pada alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam ya. Nanti kita dihadapkan pada Allah ya, Raja alam ini. Nanti apa yang aku lakukan ya, pasti banyak rasa takut yang kita rasakan ya. Tapi Allah mengiringkan kata alhamdulillahirabbil alamin dengan kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ya. Diulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah ya. Ini menegaskan sekali ya, menegaskan betapa Allah ya sangat sayang dan kepada hambanya ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmati sabaqat maghfirati sabaqat azabi ya, bahwa ampunan Allah, rahmat Allah itu lebih dari segalanya yang ada di dunia ini, lebih dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ya. Gimana kita tahu kalau Allah itu maha luas rahmahnya ya. Ada sebuah kisah yang dalam sebuah hadis ya, juga Rasulullah menceritakan seseorang ini pembunuh ya, sudah bunuh banyak orang, 90 lebih ya. Kemudian datang kepada ya sudah 99 orang ya, sudah membunuh 99 orang, kemudian datang kepada dia pengen taubat ya. Tanya ke orang-orang, mana
mana Tuhan mengampunimu, kamu benar-benar pembunuh kayak gini ya. Semua orang berkata begitu ya. Akhirnya saya ingin mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan hati. Datang kepada siapapun, akhirnya datang ke orang yang ahli ibadah ya. Oleh karena itu ya, antara orang ahli ibadah, ahli ilmu itu berbeda ya. Ahli ibadah ini datang ke orang ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu kan ya yang sopo masjid ya, masjid, kemudian ya zikir ya, kemudian ya begitulah ya. Walaupun ilmunya nggak banyak tapi dia orang soleh ya. Beda dengan orang yang punya ilmu lebih ya. Dia datang kepada seseorang ya, di mana dia adalah orang ibadah, ditanyai, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Allah masih mengampuniku ya. Kemudian, loh 99 orang banyak sekali, nggak akan diampuni kamu ya, katanya orang ini ya. Apa ya, Allah pun, siapa dia kok beraninya mengatakan enggak seperti itu ya. Dia mendahului Allah, padahal Allah itu inna rahmati wasi'at kulla syai ya. Akhirnya apa, dia dibunuh juga sama orang itu ya. Sudahlah, jangkep 100 yang dibunuh. Akhirnya dia masih berusaha untuk mendapatkan pintu hidayah ya, dan Allah pun kasih hidayah ya. Akhirnya ketemu seseorang ya, dia bertanya-tanya, kira-kira saya pengen taubat, datang ke siapa ya, kepada orang ahli ilmu ya. Di situ apa yang dikatakan oleh ahli ilmu itu ya, caranya kau bisa kembali kepada Allah, kau diterima oleh Allah, syaratnya apa, kau pergi ke sana. Artinya apa pergi ke sana itu, supaya meninggalkan kota yang hijrah ya. Intinya itu supaya hijrah dari tempat yang membuat dia berbuat buruk, hijrah dari ya ke tempat yang lebih baik ya, meninggalkan sesuatu tempat ataupun kebiasaan ataupun pikiran buruk menuju tempat yang membawa energi positif ya. Akhirnya Masya Allah, dan ternyata apa, karena Rahman Rahimnya Allah, hamba ini masuk surga. Nah ini oleh karena itu kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa memotivasi orang, mengajak orang untuk selalu kembali kepada Allah, tidak berputus asa. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Ar-Rahmanir Rahim ya. Jadi lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha rahmah ya, rahmah, maha penuh kasih sayang ya, penuh kasih sayang ya. Orang yang mengasihi, menyayangi pasti minta apapun itu dikasih ya. Bagaimanapun bentuknya pasti Allah kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya, di sini kenapa dikatakan alhamdu bukan as-sana'u atau al-madhu ya. Kalau as-sana itu adalah pujian yang secara umum ya. As-sana pujian secara umum tanpa ada rasa takzim ya. Enggak saya baca detail di sini ya. Jadi secara langsung aja. Alhamdu adalah pujian kepada Allah disertai dengan takzim ya. Penghormatan kita kepada Allah, karena Allah memang layak, patut, dan zat yang harus kita takzimkan ya. Kita takzimkan ya. Sedangkan sana itu pujian atas sesuatu yang bagus, indah, tapi belum tentu kita mengagungkannya ya. Oh cantiknya, oh bagusnya, seperti itu, biasa aja ya, memuji. Nah, tapi kalau alhamdu ini pujian disertai dengan takzim ya. Kemudian ada kata lagi asyukru, syukronillah ya. Kenapa enggak asyukru lillahi rabbil alamin, terima kasih kepada Allah ya. Kenapa? Karena terima kasih, asyukru itu adalah ucapan yang kita sampaikan di saat kita mendapatkan sesuatu ya. Nah, karena sesuatu nikmat yang sampai kepada kita ya. Sedangkan alhamdu itu kita, entah itu nikmat sampai kepada kita atau sampai ke orang lain, kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi misalnya ya, kita ngelihat sapi melahirkan, kita mengatakan terima kasih. Nah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau terima kasih itu kalau kita habis dikasih sesuatu ya. Nah, ini biasanya ke makhluk kita mengatakan syukron ya, enggak ahmaduk ya, enggak seperti itu, tapi alhamdulillahi faqat. Sedangkan asyukru ya untuk hamba
hamba Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ya. Anishkurli waliwalidaik. Syukur itu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu ya. Oleh karena itu alhamdu faqat lillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini juga menegaskan Uhti ya, bahwa Rabbil Alamin itu adalah tauhid khalis ya, ya bahwa Allah lah yang merajai ya, Allah lah yang merajai diriku, merajai alam ini ya. Nggak boleh kita tunduk kepada selain Allah ya. Ada pengakuan tauhid ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah lah yang maha pemberi rizki ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim ya. Ini di samping mengingatkan kita bahwa Allah lah yang memberikan nikmat ya, dan Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang menciptakan dengan ciptaan yang sempurna dan lain-lain ya. Di sini juga ada talatuf ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa talatuf itu ya? Pendekatan jiwa ya. Pendekatan jiwa ya. Jadi kadang kita perlu bahasa yang supaya orang itu nggak takut dengan kita ya. Jadi misalnya gini, ya Marilis sini ya. Beda dengan Uhti sini Uhti ya gini. Atau kalau kita dulu di Mesir itu ya, dosen-dosen kita manggil kita itu dengan ya binti ta'ali ya binti. Masya Allah, ya, anakku. ya saya itu nangis langsung ya Uti panggil ya binti gitu ya. Kenapa jauh dari orang tua terus ya sekedar panggilan itu seakan-akan dekat ya, enggak ya tolibah, enggak ada jarak ya antara saya dengan dosen tersebut ya. Tapi beliau mengatakan ya binti ta'ali ya, takodami ya. Jadi enggak jadi takut ya, suruh maju jawab pertanyaan enggak jadi takut ya. Kenapa? Dengan panggilan ya binti seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin ya. Setelah Allah mengingatkan kita akan sifat Rahman, Rahimnya ya. Ini Allah menunjukkan kemahaperkasaannya ya. Bahwa Allah adalah raja hari kiamat nanti ya. Maliki Yaumiddin ya. Jadi di sini lafadznya menggunakan idhafah, Maliki Yaumiddin. Jadi disandarkan hari kiamat itu hanya kepada Malik, yang mana Malik ini adalah Allah. Berarti nggak ada raja selain Allah ya. Allah lah yang berkuasa pada hari kiamat. Siapapun nggak bisa berbuat, nggak bisa menolong orang lain kecuali atas izin Allah ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah ya. Bahkan tapi ya, Ibnu Katsir mengatakan kenapa di sini disebutkan bahwa Allah itu Malik Yaumiddin saja, enggak Malik Yaumiddin wad dunya ya. Kenapa Malik Yaumiddin wad dunya ya? Karena tadi di depan sudah disebutkan ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Rabbil alamin berarti Tuhan semesta alam ya. Semesta alam itu hari kiamat ciptaan Allah ya. Kemudian dunia juga ciptaan Allah sudah ya. Nah, ini penegasan bahwa Allah pun juga berkuasa nanti pada hari kiamat ya. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya padamu kami meminta pertolongan ya. Di sini ada dari sisi balaghah ada yang namanya qasr. Qasr itu apa? Pengkhususan. Hanya padamu cintaku berlabuh. Nah, ya. Masya Allah. Masya ya. Allah. Sudah. Ya, berarti Langsung baper-baper itu. ya yang baperan ya. No. Oh, kadang kita ngomong gitu biasa aja. Ya. Pak bosnya biasa saja ya. Entah dalam hati terbang-terbang juga mungkin ya. Saya gini, Bah, I love you. Diam aja. Tapi langsung merah ya. Masya Allah. Ini cerita lain. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ya Allah, ya, hanya padamu kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Masya Allah ya. Di saat seperti itu Allah perlu bukti juga ya dari kita. Mana buktinya kalau kau memang hambaku, mengaku menghamba padaku ya. Menghamba itu artinya apa? Idlalun nafsi ya.
kita merendahkan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya ya. Kita nggak bisa melaksanakan semua perintahnya Ustazah, ya lakukan ya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sebisanya. Kalau dilarang sudah jangan sampai kau langgar ya, kalau dilarang jangan sampai melanggarnya, kalau diperintah sebisanya. Nah, ini pun bismillahirrahmanirrahim, sifat rahmannya Allah ya. Nah, di sini ada qasr ya. Kenapa menandakan bahwa hanya pada Allah ya, qasrul ubudiyah wal isti'anah billahi azza wa jalla ya. Kita hanya menghamba kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Ini ada mengkhususkan ubudiyah kita dan ketawakalan kita kepada Allah ya. Walaupun mungkin kita yang hidup di dunia ini diperlakukan orang tua seperti ini, ataupun diperlakukan suami seperti ini, diperlakukan teman seperti ini ya, kembali kepada Allah. Ya Allah, hanya padamu kami bergantung ya Allah. Kembali kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan. Tapi kalau selagi kita masih takut pada manusia, sudah ya, Allah pun akan menutup jalannya ya. Dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran kenapa iyyaka na'bud dulu, enggak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kenapa iyyaka na'bud dulu baru iyyaka nasta'in ya. Di sini ada taqdimul wasilah 'alal hajah ya. Jadi sebelum kita menyampaikan kebutuhan kita, kita harus menggunakan wasilah dulu ya, dengan memuji Allah dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua mendahulukan hakul ma'bud ala hadzil ibad ya. Kita harus mendahulukan hak yang zat yang kita sembah daripada untuk diri kita sendiri ya. Yang ini karena apa? Karena itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Yang ketiga adalah ini mengajarkan ya, iyyaka na'bud itu terkait dengan sifat uluhiyah Allah, dan iyyaka nasta'in menunjukkan sifat rububiyatillah. Dan ini sesuai dengan ayat sebelumnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat sebelumnya itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Jadi iyyaka na'bud ini menunjukkan pengakuan kita akan ketuhanan Allah, wa iyyaka nasta'in menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, dan Allah itu Maha Raja, Maha segalanya, yang mana kita harus minta hanya kepada Allah ya. Pada ayat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan uluhiyah Allah ya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang mana Allah zat yang maha berbuat. Nah, ini terkait dengan iyyaka nasta'in ya. Jadi saling berketerkaitan. Ayat selanjutnya adalah maaf ya, ada yang kelewatan. Di sini kenapa menggunakan jumlah fi'liyah ya? Iyyaka na'bud ini adalah maf'ul muqaddam ya, makanya dia menunjukkan qasr. Aslinya na'buduka ya, tapi karena maf'ulnya didahulukan maka dia menjadi iyyaka na'bud ya. Lah jumlah fi'liyah, padahal di awal itu menggunakan jumlah ismiyah. Kenapa? Kalau jumlah ismiyah tadi menunjukkan ad-dawam wa tsubut, kalau jumlah fi'liyah menunjukkan al-huduts ya, wa tajaddud ya. Al-huduts itu apa? Sesuatu yang baru ya, dan terus terbarui ya. Kita butuh pertolongan Allah itu enggak hanya sekali waktu saja ya, tapi terus menerus ya. Masya Allah ya. Pemilihan ayatnya itu, pemilihan kalimatnya sungguh sangat fi ghayatil balaghah, fi qimatil balaghah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk jalan yang lurus ya. Nah, di sini ihdinas siratal mustaqim. Kenapa enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di sini kenapa enggak pakai iyana ihdina ya. Juga di sini ihdina ya, pakai jumlah fi'liyah juga. Kenapa enggak ya sama jumlah fi'liyahnya tuh, cuma enggak pakai qasr ya. Kalau iyyaka na'bud tadi pakai qasr, kalau di sini enggak pakai qasr. Kenapa? Kalau hanya padamu ya Allah kami menyembah, hanya padamu ya Allah kami meminta pertolongan, di sini kalau kita iyana ihdina ya, artinya apa? Kami saja ya Allah kasih petunjuk, yang lain enggak usah ya. Makanya Allah di sini menggunakan lafaz ihdina ya, tanpa qasr. Artinya apa? Kita minta petunjuk kepada Allah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk orang sekeliling kita ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu bagaimana ya? Rasulullah menggambarkan ya,
ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, suatu hari Rasulullah menggambar sebuah jalan, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan, menggambar, ya. Tsumma qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, wa anna hadza sirati, jalan yang lurus ini adalah siratan mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Di sini banyak jalan tapi jangan kamu lalui. Kenapa? Kalian akan berpecah belah, ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Pesannya Rasulullah. Juga dalam hadis lain disebutkan, ya, daraballahu masalan, ya, anin Nuwas bin Sam'an, bahwa ya, nah, gambarannya saya baca hadisnya. Daraballahu masalan siratan mustaqima. Bagaimanakah sirat yang mustaqim itu? Siratal mustaqim itu adalah agama Islam, ya. Wa ala janbai as-sirat, janbatai as-sirat siwa suroni, ya, ada dua pagar, ya. Fihima abwabun maftuhah atau mutafattihah, ya. Jadi ada jembatan, ada dari jembatan, di jembatan itu ada pagar. Di pagar itu banyak pintu yang ditutup dengan sitaroh, ya, sitaroh jamilah, ya, korden-korden yang bagus, indah, ya. Dan di situ ada yang memanggil-manggil, ayo sini masuk, sini masuk, sini masuk, ya. Wa 'alal abwabi suturun murkhah wa 'ala babi sirati da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulus sirat, ya. Di atas jembatan itu ada yang manggil, ayo masuk sirat ini, ya, semuanya. Wala tu'awiju, jangan menggok, ya. Kemudian wada'in yad'u min fawqi sirat, ya. Di depan sirat jembatan tadi ada yang mengajak untuk masuk ke situ. Kemudian di atas jembatan ada yang memanggil-manggil juga, ya. Yaqulu ayuhan nas udkhulu as-sirat, ayo terus masuk, lurus-lurus biar cepat sampai, ya. Wada'in ya, fa idza arada al-insan an yaftah syai'an min tilkal abwab qala lahu wayhak la taftah, ya. Di samping jembatan tadi, ya, ada pagar yang banyak pintunya, indah-indah, ya. Kalau ada yang mau masuk, jangan masuk, ayo lurus saja, ya. Tapi ternyata ya banyak yang masuk, ya. Kenapa? Karena indah, ya. Apa kata dai itu? Waihaknya, ini nanti akan menyebabkan celaka kalau masuk situ, ya. Fa innaka in taftahu wala jayaliju talijuhu, ya. Kalau kalian masuk ke situ kalian akan memasukinya, yaitu neraka, ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan fasiratu al-Islam, ya. Jembatan ini adalah Islam dan dua pagar ini adalah hududullah, ya, syariat Allah. Wal abwab, pintu-pintu yang dibuka di pagar tadi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang mengajak di depan adalah Nabi, yang di atas adalah ulama, ya. Masya Allah, mau ikut ulama atau masuk ke pintu-pintu setan tadi, ya. Ini gambaran siratal mustaqim, ya. Allahumma hdina siratal mustaqim, ya. Selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kita untuk sampai kepada siratal mustaqim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah ataupun orang-orang yang tersesat, tapi Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang Allah berikan nikmat, ya, alladzina an'amta alaihim, ya, Allah yang berikan nikmat kepada mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu ila ma fihi khairun wa salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Karimah dimanapun berada, itulah tadi pemaparan terkait tentang mutiara-mutiara hikmah daripada surah Al-Fatihah yang Masya Allah tadi kita ulas mulai dari turunnya, berapa jumlah ayat, kemudian nama-nama lainnya yang bukan tanpa alasan, itu tadi kembali kepada Allah. Allah menurunkan surah Al-Fatihah kepada kita semua. Sebenarnya itu, ya Ustazah, ketika kita baru punya bismillah saja, Masya Allah, harusnya kita menjadi hamba yang kaya, hamba yang menyadari bahwasanya mendapat nikmat dari Allah, begitu. Ya. Apalagi satu surah bisa kita hayati, kita amalkan. Jadi sehingga surat ini bisa masuk ke semua kalangan, baik yang sedang bersedih, bersenang, kemudian dia tidak jadi sombong dan tidak berputus asa kepada Allah
sebab ia tahu bahwa Rabb-nya memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, Begitu, alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma hadina fi man hadait. Amin, amin ya Rabb. Jadi begitu sahabat Karimah. Alhamdulillah ada satu pertanyaan Ustazah di sini. Bolehkah dalam membaca Al-Fatihah kita dalam satu tarikan nafas? Enggak apa-apa. Ya, kalau kuat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masih bernafas karena salah ya. Nah, Insyaallah bisa, enggak apa-apa. Bapak saya Ustazah, dari kalangan ulama juga tidak ada penentangan. Tapi lebih baik ya sebagaimana di situ kalau ya ini tadi pertanyaannya boleh enggak ya? Boleh saja, tapi yang utama sebagaimana yang diajarkan oleh ya kita guru kita misalnya dari riwayat Hafiz ya, karena di situ tiap ayat wakaf berarti ya di situ kita wakafkan saja ya. Baik seperti itu ya. Kalau mau kita teruskan ya enggak apa-apa juga. Nah, apalagi ada jawaban di setiap ayatnya. Lebih baik kita sebagaimana itu tadi ya, berhenti ya. Nah, syukran ala jawabannya Ustazah. Baik, insyaallah hanya itu pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah kita sudah sampai di penghujung acara Ustazah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah menyempatkan waktu berbagi ilmu dengan kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya. Amin ya Rabb. Mungkin itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan ya untuk terus belajar bersama di Karimah, kajian daring Ma'had Abdurrahman bin Auf. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.